One time. You turn me on like a light switch when you're moving your body round and around. You got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ferdian selaku perwakilan dari kelompok 5. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Rina SEMM selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta yang terhormat kepada Ibu Khadijah Anissa MPD dan juga staf SD IT Al Fatimiyah yang saya hormati dan saya banggakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Sebelumnya, pasti ada di sini pertanyaan kenapa kakak-kakak datang ke sini. Jadi kita dari Universitas Bina Sarana Informatika BSI Karawang akan mengadakan sosialisasi terkait nilai-nilai Pancasila nih adik-adik. Tapi sebelum kita masuk ke poin utamanya, kita kenalan dulu ya biar supaya lebih akrab. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ferdian, biasa dipanggil Farid. Adik-adik di sini bisa bilang Kak Farid aja, panggilnya ya. Selanjutnya, nama saya pada Sedi Pramudio, bisa dipanggil Pak Farhan. Halo adik-adik, nama kakak Rifki Rifki Hidayatullah. Adik-adik bisa manggil kakak dengan panggilan Kak Fira. Halo Kak Rifki. Perkenalkan, nama saya Atika Nurul Ain. Kalian bisa panggil saya Kak Atika ya. Salam kenal. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama aku Ibu, kelompok 4, biasa dipanggil Bu Kak. Kalian bisa panggil aku Kak Buna ya. oke, ini adik-adik ada berapa orang ya? 24. Udah pada sarapan semua? Ada yang belum? Belum sarapan? Oh belum? Oke. Nanti ada sembilan. Tapi, sebelum itu kita bakal menerangkan mengenai nilai Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi, terkait apakah yang akan dibahas nanti akan dijelaskan oleh kakak-kakak yang ada di depan sini, dan di sesi akhir kita bakal ada tanya jawab. Oke, tapi adik-adik jangan nervous dulu nih ada tanya jawab. Tapi buat adik-adik yang bisa jawab, kita udah sediain hadiah. Kakak di sini bakal jelasin lagi ya yang bakal kita bahas terkait sosialisasi yang kita jalani ini. Yang pertama kita bakal bahas tentang pendidikan Pancasila. Terus yang kedua kita bakal ngupas nih makna dari Pancasila ini, dari kelima sila kita kupas satu persatu. Terus yang kedua kita bakal nerangin sikap dan perilaku apa saja nih yang mencerminkan nilai Pancasila di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah. Sudah Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Berdua Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju,
Ayo maju. Oke, kita nyanyi udah, perkenalan udah. Sekarang mau langsung masuk materi ya. Dari sila pertama sampai sila kelima itu ada lambang-lambang ya, teman yang akan dijelaskan oleh Kak Atika. Pada Atika. Oke, terima kasih Kak Fadli. Jadi di sini ada Pancasila dari sila sampai pertama. Pasti adik-adik udah tahu semua kan Pancasila. Tapi kalau lambangnya udah pada tahu belum? Udah tahu. Tapi nggak apa-apa ya. Di sini kita belajar lagi. Kita sebutin bareng-bareng sila 1 sampai sila kelima. Boleh. Oke. Sila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, berarti udah pada hafal ya dan udah tahu. Di sini jadi sila pertama ada lambangnya, yaitu lambangnya apa? Bintang. Yang kedua lambangnya apa? Langit. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat ala banteng. Yang kelima padi dan pentas. Oke, keren banget nih, udah pada tahu. Oke, selanjutnya Kak Bunga nih, ada apa nih? Nah, selanjutnya aku bakal jelasin mengenai latar belakang terbentuknya Pancasila. Jadi, teman-teman, suatu negara itu jika ingin dibentuk harus memiliki dasar negara. Nah, dasar negara kita itu apa? Betul, dasar negara kita yaitu Pancasila. Jadi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila itu berarti 5 dasar utama yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, sebelum Indonesia merdeka, itu ada beberapa tokoh yang membentuk atau merumuskan Pancasila. Itu melalui beberapa sidang di BPUPKI. Di sini ada yang tahu BPUPKI nggak? Enggak. Jadi, BPUPKI itu badan penyidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi, sebelum merdeka itu ada BPUPKI yang nyiapin unsur-unsur untuk dibentuknya suatu negara. Nah, itu tuh dilaksanakannya di Jakarta. Lalu ada beberapa tokoh nih yang menyumbangkan ide-idenya untuk membentuk Pancasila. Yang pertama itu ada Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno. Lalu setelah dirumuskan, setelah dikumpulkan ide-idenya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 dasar tersebut yang disebut Pancasila. Jadi, kalau misalkan kakak tanya, kapan Pancasila dilahirkan? Tanggal 7 Juni 1945. Coba ditanya lagi, kapan Pancasila dilahirkan? Iya, jadi sampai saat ini kalau misalkan di tanggal 1 Juni itu memperingati hari lahirnya Pancasila. Sampai di sini paham? Oke. Oke, untuk selanjutnya ada ya. Kita masuk ke nilai-nilai Pancasila ya, teman-teman. Yang pertama itu tadi ada apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini akan dijelaskan oleh Kak Farhan, kameramen. Boleh kepada Kak Farhan untuk menjelaskan terkait sila pertama. Halo teman-teman, Halo Kak Farhan. saya Kak Farhan. Saya jelaskan penjelasan secara singkat. Apa sih sila pertama itu? Sila pertama itu mengajarkan kita untuk berpercaya kepada Tuhan.
juga puasa, terus rajin beribadah dan saling menghormati antarumat beragama. Kita lanjut ya, penjelasan tentang sila kedua. Sila kedua itu punya apa sih? Coba dong tolong sebutin. Yang adil dan beradab. Kalau lambangnya apa nih sila kedua? Iya, betul sekali. Jadi sila ini mengajarkan kita untuk saling menghormati sebagai manusia, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan, supaya hidup kita itu bersama menjadi baik. Kesulitan. Kalau misalkan adik-adik semua ada temennya yang lagi jatuh, kalian pasti harus tolong menolong, harus dibantuin. Misalkan teman kalian nih gak bawa alat tulis, gitu, nanti balikin lagi. Teman di sini nggak ada pembulian kan? Nggak ada yang bully satu sama lain? Nggak ada ya. Kita hidup rukun aja. Jadi di sini semua pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan sampai kita merendahkan atau mengejek orang tersebut dengan kekurangannya gitu. Dan yang terakhir ada sikap perilaku di masyarakat. Yang lain tanpa beda-bedakan suku, agama ataupun ras. Jadi pasti semua orang punya latar belakang dan kepercayaan masing. Tapi apapun itu kita harus menerimanya. Jangan sampai kita karena agamanya ini jangan temenin jatuh. Terus yang kedua, bantu orang yang sedang kesusahan. Cuman di sekolah doang nih, kalian di rumah, di masyarakat, di sekolah kalau ada kesusahan, orang kesusahan, kalian selagi masih bisa bantu, tolong dibantu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada contoh penerapan sila keduanya menggunakan gambar. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini, yaitu ada seorang anak laki-laki dan perempuan yang sedang mencium tangan orang tuanya. Kalian kalau berangkat sekolah kayak gitu gak? Terus sama orang tuanya ya kan, minta doa gitu supaya diberi kelancaran gitu. Ini termasuk bentuk penghormatan pada orang tua. Ini nih kita lihat nih ada adik-adiknya bermain. Jadi kalian kalau punya adik di rumah, yang punya adik di rumah, siapa yang punya adik? Nah, diajak main adiknya, disayang-sayang gitu. Jangan dia jahilin mulu, diajak berantem mulu kan. Oke, cukup sekian dari saya penjelasan sila kedua. Semoga bisa dimengerti ya semuanya. Selanjutnya kita akan masuk sila ketiga yang akan dijelaskan oleh Kak Bunga. Silakan Kak Bunga. Oke, terima kasih Kak Atika atas kesempatannya. Sekarang aku bakal jelasin Pancasila sila ketiga. Sila ketiga bunyinya kayak gimana teman-teman? Nah, kalian udah tahu bunyinya, tapi kalian tahu nggak maksudnya apa? Tahu nggak nih maksudnya apa nih sila ketiga? Jelasin dong Kak Bunga. Jadi, sila ketiga itu kan bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, itu tuh maksudnya supaya rakyat Indonesia itu tetap bersatu walaupun kita memiliki berbagai perbedaan baik dari suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kan di Indonesia banyak ya agamanya, ada macam-macam. Terus suku bangsa. Coba kakak mau tahu di sini ada orang dari daerah mana aja? Dari daerah mana nih? Jawa. Jawa. Jawa ada, Jawa. Kakak kan orang Jawa tuh. Sama Yusri. Jawa. Terus Lampung. orang Sunda. Orang Sunda Wah, banyak ya orang Sunda ya. Nah, tetapi tetap bisa berteman kan, bersatu kan di kelas, rukun kan. Nah, sila ketiga ini erat kaitannya juga sama semboyan negara kita. Ada yang tahu nggak semboyan negara kita apa? Bineka Tunggal. Betul, Bhinneka Tunggal Ika. Nih, siapa nih? Mirza sama Dila. Bener gak? Dapat apa nih Kak? Dapat apa nih Kak? Nah, tapi ada yang tahu nggak artinya Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Betul. Bilang apa? Terima kasih Kak Farid. Yang bisa jawab dapat hadiah dari Kak Farid. Nah, jadi ya, teman-teman semua kaitannya tuh erat. Jadi Persatuan Indonesia dengan berbeda-beda tapi tetap satu atau Bhinneka Tunggal Ika sama-sama menginginkan kita rakyat Indonesia tetap bersatu walaupun adanya banyak perbedaan di antara kita. Nah, di sini aku punya contoh penerapan nilai Pancasila sila ketiga di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Pertama, di lingkungan rumah ada rukun dengan semua anggota keluarga. Nah, ini tuh maksudnya apa sih Kak?
Jadi di sini coba kakak mau tanya dulu, siapa yang punya adik? Siapa tadi yang punya adik? Siapa yang punya kakak? Nah, jadi di rumah tuh kalian harus rukun sama adik kakaknya. Siapa yang suka berantem? Siapa yang berantem sama Ayo, adiknya? kalau kalian berarti kita menerapkan nilai Pancasila ketiga. Jadi kalian harus rukun ya sama adik kakaknya ya. Baik. Terus yang kedua ada saling membantu jika ada yang kesulitan. Contohnya seperti apa? Contohnya kalian punya adik nih, adik kalian punya PR atau punya tugas, nah itu kalian bantu. Jadi kalian saling membantu antara adik dan kakak. Kenapa sih kak bisa masuk ke Pancasila tiga? Karena kan kalau kalian pikir berarti kalian sama-sama kan ya bersihin kelasnya, berarti di situ terwujudnya kesatuan di antara anak-anak kelas. Lalu yang terakhir di lingkungan masyarakat. Contohnya itu ada kerja bakti di lingkungan rumah sama kegiatan masyarakat ronda malam. Nah ini sama teman-teman, berarti adanya nilai persatuan yang dijalankan. Dimana kan kalau misalkan kita kerja bakti, berarti ngumpul kan, riuh. Contohnya kayak bapak-bapak kan bersih-bersih kan, bersatu. Coba kamu tanya, ronda malam termasuk di lingkungan mana? Masyarakat. Terus gotong royong. Masyarakat. Terus ada rukun dengan keluarga. Di keluarga. Terus ada tidak berkegiatan dan kelas bersama Di sekolah. jadi semuanya sudah paham. Oke. Masuk ke nilai Pancasila keempat yang akan dijelaskan oleh Kak Arin. Saya bersilat. Oke, terima kasih kepada Kak Bunga. Kalian masih ingat nama saya? Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan nilai keempat yang berbunyi rakyatan yang dimiliki oleh nikmat kebijakan dalam yang teman-teman ini sila paling panjang nih. Jadi maknanya adalah sila ini mengajarkan kepada kita kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu secara bersama itu harus musyawarah terlebih dahulu, harus berdiskusi terlebih dahulu. Agar apa? Agar supaya kita menghasilkan solusi yang dimana itu bakal hadir ke semua orang. Jadi kalau misalkan kalian memutuskan sesuatu nih, contoh di sini pernah ada yang namanya kerja kelompok, ya kan? Kerja kelompok pernah dong. Nah, kerja kelompok pasti ada yang namanya musyawarah atau diskusi. Nah, diskusi ini yang masuk ke sila keempat. Oke, nextnya. Nah, oke, kakak bakal jelasin penerapan dari sila keempat ini di rumah. Yang pertama itu dengarkan pendapat adik, kakak, dan orang tua. Nah, tadi udah pada ngacung ya, ada yang punya adik, ada yang punya kakak. Di sini ada anak tunggal. Anak tunggal. Oh, kamu anak tunggal. Oke. Terus kalau misalkan nih di rumah lagi hektik, lagi ribet, apa mama butuh bantuan buat bersihin rumah. Kan bersihin rumah tuh nggak cuma ngepel doang, adanya apa ada ngepel. Nah, diskusilah sama kakak atau adik. Jadi diskusi yang masuk ke poin ke sila nomor keempat ini. Contoh apa dari sila keempat yang pertama menghargai pendapat teman nih. Yang setuju, yang satu lagi kayaknya mau ngasih solusi. Terus yang satu kayaknya bakal ngasih sebuah instruksi gitu. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang nggak setuju sama pendapat kalian, tanya dulu kenapa. Tanya dulu kenapa, cari akar solusinya, mana masukan yang paling bagus, itu bisa diterapkan untuk kegiatan yang teman-teman lakukan. Itu yang kedua, diskusi sama teman. Terus yang ketiga, melerai teman yang berselisih. Dan yang terakhir, pemilihan ketua kelas yang udah kakak jelasin tadi di awal. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham ya? Paham? Enggak. Oke. Sila terakhir, sila kelima akan dijelaskan oleh Kak Ifihar atau Kak Iki. Kak Iki, boleh dipersilahkan. Baik adik-adik, di sini masih pada semangat kan? Masih kan? Semangat. Oke. Di sini Kak Iftiar akan menjelaskan tentang sila kelima. Tapi sebelum itu
Kakak pengen denger dong sekali lagi bunyi sila kelima itu seperti apa? Dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih adik-adik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa sila ini mengajarkan kita untuk berperilaku adil, berbagi serta peduli pada orang lain. Jadi kakak harap dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ini semua, adik-adik dalam berperilaku adil kepada sesama teman-temannya, dapat berbagi juga ke sesama teman, kemudian peduli juga terhadap teman-teman adik di lingkungan sekolah juga. Di sini adik-adik bisa lihat contoh dari sikap dan perilaku yang mencerminkan dari Pancasila sila kelima. Yang pertama di lingkungan apa adik-adik? Lingkungan rumah. Oke, poin pertama. Yang pertama yaitu tidak pilih kasih, sayang kepada semua anggota keluarga. Coba tadi di sini siapa yang punya kakak? Tadi namanya siapa? Yusron ya? Yang dua ya? Tadi siapa namanya? Yusron. Yusron, oke, baik. Misalkan Yusron ini dia punya kakak, mungkin misalkan nama kakaknya Kak Farhan gitu. Kemudian dalam lingkungan keluarga, si ibu misalkan meminta tolong kepada Kak Farhan untuk membersihkan atau membereskan lantai rumah dengan cara menyapu. Maka dari itu si adik yaitu si Yusron berhak mendapatkan tugas yang setara atau yang sama. Misalkan jika Kak Farhan itu mendapatkan tugas dengan cara membersihkan lantai itu dengan cara menyapu, maka si Yusron mendapatkan tugas membersihkan lantai rumah dengan cara mengapel rumah. Jadi antara Kak Farhan dan juga Yusron mendapatkan keadilan dalam membersihkan atau membereskan rumah. Kemudian di lingkungan masyarakat, poin pertama tidak menyerobot antrian. Di sini pernah kan kalian ngantri? Pernah atau enggak? Ngantri apa aja tuh? Kalau kakak boleh tahu? ngaji. Ngaji. Hafalan ya. Hafalan juga. Oke, misalkan Yusron ingin pergi mengaji gitu kan, pasti mendapat giliran antrian ya satu-satu ya kalau untuk membaca Al-Quran gitu. Jadi si Yusron ini harus bersikap adil gitu terhadap teman-temannya, harus bergiliran, tidak boleh menyerobot antrian. Baik Yusron, berikutnya Jadi bisa lihat di layar terdapat gambar contoh penerapan Pancasila dari sila 5. Pertama ada gambar tidak menyerobot antrian. Saya ajarkan tadi tentang Ron yang harus mengantri dalam hal mengaji membaca Al-Quran gitu terhadap gurunya atau ustadz, tidak boleh menyerobot antrian, harus satu persatu, harus bersikap adil seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sayang semua anggota keluarga, seperti yang disebutkan tadi, ibu bersikap adil cara kepada Hafiz dengan adil. Baik, terima kasih adik. Berikutnya Oke, terima kasih jelasin tentang sila kelima. Terus bertanya nih, tadi kita nerapin Pancasila di dasar itu apa? Jadi Pancasila mereka belum Pancasila itu mikir dulu biar supaya dapat diterapkan ke bangsa kita kayak gimana. Manfaatnya apa? Yang pertama, adik-adik di sini kalau nerapin Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bakal membentuk pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Itu kan udah dijelasin tuh sama kakak-kakaknya yang tadi yang dari awal ya, kayak gue kayaknya lingkungan harmonis, saling toleransi dan menghargai perbedaan. Terus yang terakhir menjaga persatuan dan nextnya. Terima kasih. Jadi ya penjelasan terkait sila-sila dari sila pertama dan sila kelima. Coba satu kali tempat lagi. Udah paham belum? Paham nggak? Dari sila pertama sampai sila kelima udah paham semuanya? Ya, berarti kalau paham Bakal ngasih pertanyaan ke adik-adik ya. Tapi jangan tegang dulu. Yang bisa jawab bakal dapat hadiah. Sama yang kakak-kakak jadi jawab. Oke. Siap jawab pertanyaan? Oke. siap lah. Jadi kalian
Langsung aja ya. Belum. Oke, pertanyaan pertama ada apa Kak Bunga? Ada tumbler. Oke, Bisa nih buat minum-minum. tumblernya bagus loh. Buat minum. Pertanyaannya Pertanyaan pertama. nomor Oke, pertanyaan pertama. Dengerin ya semuanya. Sebutkan Pancasila beserta lambangnya. Ayo, angkatan. Siapa? Siapa? Siapa nih? Yang pojok. Yang pojok. Silakan maju ke depan. Yang pojok mana nih? Dua orang. Oh iya, kamu. Yang pakai ya. Kacu. Perkenalan dulu ya. Perkenalan. Tengah. Sini jangan di ya. Namanya Serial. Serial apa Pancasila? Beserta lambangnya. Oke, silakan dijawab. Pancasila. Oke, betul. Betul sekali. Ya. Iya, Betul sekali. Wah, hafal ya. Mana aja? Oke, terima kasih Serial udah menjawab. Serial. Makasih Seril. Oke, kita lanjut ya pertanyaan yang kedua. Coba kapan hari lahir Pancasila? Belum. Kapan hari lahir Pancasila dan juga tokoh-tokoh yang mendirikan Pancasila? Siapa nih? Tadi kan ada 3 nih orang yang memberikan ide tentang Pancasila. Siapa aja tuh? Maju dulu aja. Kalau di sini temennya nanti tahu. Yang dijelasin Kak Bunga tadi di awal. Maju dulu aja. Nyebut 2, satu lagi. Maju dulu aja. Salah atau benar juga nggak apa-apa. Yang penting maju dulu aja. Maju dulu. Kalau salah juga nggak apa-apa. Maju dulu aja. Siapa tahu jawabannya benar. Tuh, maju Ayo 1, 2. Ayo. Satu lagi. 3. Ayo. Ayo bertiga. Boleh maju. Iya. Ada nanti hadiahnya maju dulu. Rahasia nanti maju dulu. Dapat hadiah tuh. Dapat hadiah. Ayo maju dulu Yusuf. Maunya lah. Mau. Ya udah kan nanti ada gimana yang bantu. Coba maju dulu. Ayo, siapa? Ayo, ini siapa namanya? Maju bertiga. Ayo, maju. Ya udah di sini. Nah, coba. Nih. Perkenalan dulu deh. Namanya siapa? Dira. Iya. Ya. Dava. Dafa. Yusron. Yusron. Coba tadi pertanyaannya apa? Apa? Iya. Pokoknya ada berapa? 3. Coba sebutkan satu. Ayo deh, jangan deh. Hari lahir Pancasila dulu. Apa atau mau diskusi dulu? Diskusi dulu boleh. Diskusi Cari jawabannya atau? Diskusi dulu. Coba kamu tanya. Diskusi itu termasuk penerapan nilai Pancasila sila berapa? Berapa? Ayo, udah belum? Oke. Satu lagi coba. Nama siapa? Pokoknya harus ada yang diskusi. Hari lahir Tanggal Pancasila. berapa? Pada 1 Juli 1945. Ya. Terus tokohnya pertama Insinyur Soekarno. kedua Muhammad Hatta. bukan. Kamu Soeharto. Soeharto. Nah, yang terjawab baru satu nih, Insinyur Soekarno. Ada yang bisa jawab nggak? Maju nggak, Kak? Siapa yang mau ngomongin? Kamu satu lagi. Ayo, satu lagi. Nggak tahu. Iya. Ini udah disebutin Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin. Satu lagi. Ayo siapa yang bisa nyebut satu satu? Ayo maju. Ada yang tahu satu. Ayo maju. Ayo maju.
Sudah bisa nih. Ayo. Kalau nggak kita cari lagi nih. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin. Udah, satu lagi. Ayo. Yang ceweknya ada yang inget nggak? Yang ceweknya boleh maju. Ayo. Ada yang ingat? Dokter Purwo. Siapa sih Sutomo? Ada dikit lagi. Sutomo. Sutomo. Di sisi lagi ya. Ada yang mau jawab siapa? Ayo maju aja ke depan maju. Ayo. Ayo yang cewek maju ke depan. Sini dulu. Yang jawab yang itu dong. Kamu tadi kamu udah? Enggak. Berarti keluar. Mau ya. Apa nih? Siapa namanya? Mirja. Apa nih sama Mirja? Profesor Supromo. Kurang tepat sih, dikit lagi. Profesor Supromo. Jadi kesimpulannya siapa? Yuk, sebutin bareng-bareng. Lahirnya tanggal 1 Juni 1945. Pendirinya? Tokoh-tokohnya yang pertama ada Insinyur Soekarno. Ya. Muhammad Yamin. Aku udah mau. Yaudah, Insinyur Soekarno. Sebut. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin. Satu lagi? Profesor Supomo. Iya. Oke. Terima kasih. Coba pilih. Apa ini hijau? Yus. Kita masih punya satu hadiah lagi, tumbler. Lucu banget loh tumblernya. Yang udah maju jangan ngasih yang belum. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Oke nih ya, sebutkan perilaku yang mencerminkan sila apa aja dari 1 sampai 5 di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ambil sila, jelasin di rumah. Ya, misalkan di rumah apa, terus di sekolah apa, di masyarakat. Besok ada surat. Ayo maju. Ini ya. Coba. Perkenalan dulu. Inayah. Kiranya mau Pancasila sila berapa? Ke-1. Satu. Contoh di lingkungan rumah. Menghargai keluarga yang sedang beribadah. Bisa apa dong? Yang pertama di rumah. Menghargai keluarga yang sedang beribadah. Terus di sekolah apa? Sekolah. Toleransi Ya. Terus sama teman yang beda agama. Ya. Terus yang di apa ya? Sabar. Tidak membeda-bedakan. Teman yang masyarakat yang berbeda. Oke. Berbeda-beda. Jadi kesimpulannya ini jawab yang pertama, menghargai keluarga yang sedang beribadah. Betul apa enggak? Betul, itu ke 1. Yang kedua, bertemannya dengan remaja, toleransi. Benar apa enggak? Benar. Terus yang ketiga apa tadi, Nek? Tidak membeda-bedakan masyarakat. Tidak membeda-bedakan masyarakat atau tetangganya yang berbeda agama. Betul apa enggak? Betul ya. Dari kalian jawab apa enggak? Terima kasih. Oke, sesi tanya jawab ini itu sekaligus mengakhiri kegiatan acara sosialisasi kita. Pokoknya kakak-kakak di sini benar-benar mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik yang udah antusias ikut memperhatikan kami selama acara sosialisasi. Maaf banget nih kalau misalnya kakak-kakak di sini ganggu acara ganggu kegiatan KBM kalian. Seru gak sosialisasi? Seru gak? Seru ya? Dapat hadiah ya? Oke. Nanti Oke. kalau kakak-kakak kesini lagi boleh nggak? Boleh. Bener boleh ya? Apis, boleh Pis. Oke.
Oke, itu aja sih dari kita. Oke, sebelum kita tutup acara ini, kita baca ini ya, slogan ini. Mari kita amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kakak bilang Pancasila dalam diriku, kalian baca. Mari kita amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setuju? Siap? Siap ya? Pancasila dalam diriku. Mari kita Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.